Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau mengupdate smart power meter saya. Kemudian untuk planning berapa kapasitas yang harus di cover dari free energy ya. Sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke. Jadi aplikasi ini terakhir di 4 poin sekian, dan sepertinya setelah ditambah error handling untuk connection timeout agak lebih stabil. Ada sedikit putus-putus, cuma dia berhasil untuk mengkoneksi kembali, rekoneksi kembali ya. Ini dibuktikan bahwa datanya alhamdulillah masuk terus. Jadi saya sudah melakukan ini dari tanggal 1 sampai dengan sekarang ya, jadi sudah 1 minggu. Nah, ini live datanya. Kalau dilihat di sini saya sudah menghabiskan ini karena saya pernah ngereset ya. Jadi dari tanggal 1 sampai sekarang itu di 158 ribuan, sudah 110 kWh yang saya sudah habiskan. Kemudian arus yang sekarang itu 9 ampere dengan power factor dari PLN 0,8. Cuma masuk ke dalam rumah saya itu dibenarkan power faktornya dengan menggunakan kapasitor, jadi sekitar 0,9an. Ini watt current sekarang, kapasitas tegangan sekarang. Jadi ini real time ya, per 5 detik sekali dia di update. Jadi saya tambahkan ya dari 1 detik, mungkin kecepatan, kemudian saya tambahkan jadi 3 detik, masih belum sempurna, artinya masih ada tiban-tibanan. Jadi saya panjangkan lagi jadi 5 detik mengirimkan datanya. Oke, jadi kalau dilihat di sini saya besarkan dulu. Nah, ini saya balik. Oke, terlihat di sini saya sudah mulai menyalakan AC di sekitar jam setengah 8an ya. Itu wattnya naik, ini wattnya naik, ini AC-nya sudah mulai dinyalakan. Kemudian, nah ini tegangannya PLN pun semakin malam pasti turun. Kalau siang itu bagus, tapi kalau malam itu udah turun. Nah, spike yang ini tiap 1 jam sekali, ini 1 jam sekali, itu pompa sumur air bersih saya, pompa sumur dalam. Jadi toren itu ketika udah mau habis itu dia akan menyala otomatis untuk mengisi toren kembali. Nah ini jadi kalau di range-nya ini jam 17, kemudian hampir jam 18.30 itu dia nyala, jam 4, kemudian jam 5an ya, kurang dari 1,5 jam, 1 jam lah, itu pompa nyala. Nah ini kemudian ini jam 17, saya ulang ya. Yang ini dihilangkan dulu, nanti kita lihat malam kemarin. Jadi kalau di rata-rata itu daya yang paling tinggi di siang hari itu konsumsinya dari pompa sumur dalam saya ya, itu di sekitar 1500 watt, nyalanya sekitar 20 menitan ya, 20 menit atau 15 menit ini. Oke, itu satu. Kemudian siang hari ini pompa menyala. Nah, ini pompa menyala lagi, tapi range-nya itu agak senggang karena memang tidak ada pemakaian yang signifikan. Nah, di sekitar jam 9 sampai jam 10 ini
ini peaknya 1500 tinggi nih. Ini pemakaian air, setrikaan, dan juga mesin cuci. Ini di sini nih. Di jam 9 sampai jam 10 ini waktu range pekerjaan mesin cuci, setrika, dan juga pompa air itu bekerja di sini ya. Jadi masih di rata-rata 1500 peaknya. Nah, ini kita malam kemarin ya, berarti ini jam 7.30 tadi pagi. Ini AC sudah mulai dimatikan. Nah, ini peaknya berarti peak pompa sumur dalam ya. Nah, ini pompa sumur dalam. Nah, ini mulai tinggi, hampir 2000 watt. Ini adalah AC. Saya nyalakan setiap malam, ada 3 AC. Itu hampir di lebih dari 2000 watt ya. Lebih dari 2000 watt. Nah, terus kemudian ada aktivitas pompa sumur saya. Nah, ini hampir jam 3 ya, antara jam setengah 3 sampai jam 3 itu pompa sumur saya mulai menyala. Jadi setiap subuh itu dia menyala. Ini yang saya ceritakan di video sebelumnya. Jadi untuk menghemat AC itu seperti apa, ini buktinya adalah ini 3 AC ya. Jadi ketika AC sudah mencapai dingin tertentu, dia akan mematikan kompresor, dan itu akan menghemat listrik ya. Kalau dilihat di sini range-nya 2000 ke 1500, artinya ini 500 watt. Jadi ini kalau setengahnya ya sekitar 250 watt lah penghematan. Lumayan, sangat lumayan sekali. Nah, ini sudah pada tidur semua jam segini. Jadi ini pure 3 AC ya. Itu di angka 1600-an. Kemudian lihat ini tegangannya PLN drop sampai ada 200. Makanya kita butuh sekali stabilizer ya. Jadi alat-alat elektronik rumah itu tidak terbebani, nggak naik turun, di konstan di 220. Jadi itu malam ini, tengah malam ya, ini beban AC lah. Jadi karena beban maksimalnya itu di sini. Nah, beban maksimal itu hampir 3000. Ini hampir 2500 ya. Hampir 2500. Jadi sepertinya kapasitas inverter yang memumpuni untuk rumah saya, khususnya untuk siang dan malam, karena saya maunya siang dan malam nantinya. Mungkin kalau misalkan siang itu hanya sekitar 1500 ya. Tadi sudah kita lihat di sini ya. Itu di angka 1500 peaknya. Jadi kalau di siang hari saya biasanya menentukan kayak contohnya stabilizer itu 2 kali beban rumah. Jadi kalau misalkan 1300, ini 1500 ya, berarti stabilizernya yang 3000. Cuma karena stabilizer bekerja 24 jam, otomatis daya yang malam pun itu akan tercover sekitar 2500. Jadi stabilizer saya itu 2500 kali 2. Jadi kapasitas stabilizer yang saya punya di rumah itu 5000 watt. Bukan 5000 watt, 5000 VA. Nah, untuk inverter segitu juga. Inverter saya sepertinya untuk memenuhi kebutuhan rumah saya itu di 5000 watt kalau untuk mengcover dari siang sampai malam. Entah itu menggunakan solar panel, entah itu menggunakan wind turbine, entah menggunakan free energi yang lainnya seperti bedini, generator, dan lain sebagainya. Itu artinya 5000 watt itu yang harus di cover. Kenapa 5000 watt? Padahal pas malam itu cuma 2500. Karena ketika alat elektronik itu hidup, kayak contohnya AC itu hidup kompresornya, itu ada tegangan lonjakan.
Nah, tegangan lonjakan itu kalau misalkan inverter kita pas-pasan itu kasihan. Misalkan inverter kita 2500, terus kemudian ketika 3 AC hidup berbarengan itu tegangan lonjaknya lumayan, jadi akhirnya komponen inverter itu tidak awet. Nah, itu saja. Jadi perhitungan saya mohon dikoreksi jika salah, silakan komentar di bawah. Cuma itu konsep dari saya sendiri. Amannya itu adalah 2 kali beban maksimal yang di cover rumah. Jadi kalau saya lihat beban maksimal saya di angka 2500, otomatis saya membeli inverter yang 5000 kalau mau mengcover dari siang sampai malam. Oke, ini prototype masih smart power meter. Alhamdulillah berguna sekali untuk saya mengukur investasi yang akan saya keluarkan untuk membuat energi alternatif, entah itu menggunakan solar panel, wind turbine, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Salam sehat dan juga enjoy your life.